Masa ya koalisi saja belum terrealisasi, tapi mereka sudah ribut sendiri. Nah jadi ya sebenarnya keributan ini dimulai dari Partai Nasdem dan Demokrat. Nah, melihat hubungan kedua partai yang semakin memanas ini ya, terus terang saya jadi semakin pesimis bahwa koalisi perubahan yang bakal dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bisa terwujud. Ya jangankan terwujud, yang ada justru semakin kusut. Satu problem utamanya yang cukup pelik melanda mereka, yakni rasa ego yang mengendap-endap di masing-masing anggota koalisi. Masa depan koalisi ini memang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit ini. Apakah ini tanda-tanda mereka harus lebih kerja keras lagi? Sementara supaya dukungan ke koalisi ini mendapat dukungan publik, Nasdem kemudian mendorong-dorong nama Mas Gibran Raka Buming Raka wali kota Surakarta. Wah, tambah gayeng ini. Nasdem ini menyebut belakangan bahwa bisa saja katanya nanti capres-cawapresnya adalah Anies Gibran. Nasdem memainkan isu-isu yang kayak gini, wacana-wacana yang gak jelas arahnya gitu. Nah Demokrat gak terima gitu, karena bagi Demokrat AHY adalah harga mati gitu. Cawapres Anies harus AHY, kalau nggak AHY nggak usah koalisi gitu. Makanya kemudian Demokrat merasa bahwa Nasdem ini nggak disiplin, centil, kecentilan dan sebagainya. Saling serang Fahri Hamzah versus Koalisi Perubahan, pengamat mengatakan rugikan Nasdem dan Demokrat. Aksi saling serang pernyataan antara politikus Partai Gelora Fahri Hamzah dengan orang-orang yang berada di dalam koalisi perubahan pendukung calon Presiden Anies Baswedan justru merugikan Partai Nasdem dan Demokrat. Karena dianggap oleh Fahri sebagai partai yang tidak punya ide dan gagasan, kata pengamat politik Ujang Komarudin. Menurut Ujang, mestinya ketika mereka membahas koalisi sudah tidak ada lagi gimmick membuka peluang untuk putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, sebab Demokrat dan PKS sudah menyiapkan calonnya masing-masing. Ini kan tentu menyinggung Demokrat dan PKS. Demikian katanya. Untuk itu Ujang menyarankan agar koalisi perubahan dapat mengurangi keinginan soal mengusungkan Gibran sebagai cawapres dari eksternal. Karena bagaimanapun Demokrat butuh menjadi cawapres, PKS butuh menjadi cawapres. Jadi suka tidak suka mereka harus mempersiapkan koalisi itu dengan ide dan gagasan yang baik dan matang. Demikian tutupnya. Diketahui keributan itu bermula dari komentar politikus Partai Demokrat Andi Arief yang menuntut konsistensi Nasdem untuk tidak memaksakan cawapres untuk Anies Baswedan. Melihat dinamika internal pendukung Anies tersebut, Fahri Hamzah melayangkan serangan pertamanya ke Koalisi Perubahan. Fahri juga menyebut Koalisi Perubahan tidak punya ide. Selain itu, Fahri menyebut Koalisi Perubahan terlihat seperti menunggu bandar politik menyantuni dana. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro memberikan saran untuk Koalisi Perubahan. Ia meminta Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat mengutamakan penguatan koalisi sebelum sibuk menentukan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Bawono menduga penentuan cawapres saat ini menjadi ganjalan di dalam tubuh Koalisi Perubahan. Hal ini terlihat ketika ketiga partai tersebut belum juga mendeklarasikan koalisi secara bersama-sama. Bawono mengatakan keberadaan Partai Demokrat dan PKS dalam Koalisi Perubahan memberi kesempatan terbesar bagi kedua partai ini. Partai Demokrat dan PKS diketahui sudah selama 10 tahun terakhir menjadi partai oposisi. Bawono dalam keterangannya juga menyoroti sikap Anies yang tidak ingin terburu-buru menentukan siapa figur akan mengisi posisi cawapres. Menurut Bawono, penentuan siapa figur tepat untuk mengisi posisi cawapres memang lebih baik menunggu terlebih dahulu siapa saja calon kompetitor akan maju dari koalisi partai-partai politik lain. Bawono menambahkan Anies saat ini memiliki pekerjaan rumah untuk menguatkan konsolidasi Koalisi Perubahan. Anies tidak hanya perlu penguatan soliditas koalisi di tingkat nasional tapi juga di daerah. Perlu bagi mantan gubernur DKI Jakarta itu terjun ke daerah-daerah untuk meningkatkan popularitas maupun elektabilitas.